Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mahasiswa kehutanan sekalian? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan melihat, mempelajari, mendiskusikan apa yang dimaksud dengan Pancasila dalam konstitusi. Tentu kalian sudah memiliki banyak referensi tentang ini, kalian nanti juga bisa banyak mempelajari tentang hal ini. Namun, sebelum itu kita lihat berikut ini. Apakah itu konstitusi? Ayo, siapa yang tahu apa yang masuk konstitusi? Iya, mungkin secara kasar, secara sempit, kita mengartikan konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, ada negara yang tidak memiliki konstitusi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun mereka punya konstitusi yang tidak tertulis. Bedanya apa? Kita lihat yuk video berikut ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Konstitusi negara kita Indonesia, UUD 1945 namanya. Paham ya? Adalah sumber hukum dalam arti formal. Jika kita berbicara mengenai sumber hukum yang ada pada hukum tata negara, itu dikenal dengan adanya dua sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti formal, dan yang kedua itu adalah sumber hukum dalam arti material. Secara singkat, sumber hukum dalam arti formal itu bisa diartikan sebagai sumber di mana sebuah peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Misalnya sebuah peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum dalam arti material itu merupakan substansi atau isi yang mempengaruhi maksud yang dituju oleh sebuah aturan hukum. Misalnya kebutuhan masyarakat akan sebuah peraturan hukum. Tapi seperti biasa, sebelum kita berbicara panjang lebar, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan maupun tidak tertulis yang mengatur. Kita ulangi ya, biar cepet ya. Peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Jadi bagaimana cara menyelenggarakan sebuah negara itu ditentukan atau terangkum dalam sebuah kerangka yang dinamakan konstitusi, baik konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adapun dalam arti sempit, konstitusi itu merupakan aturan dasar sebuah negara yang sifatnya tertulis. Konstitusi itu seringkali diartikan sebagai undang-undang dasar sebuah negara. Pendapat ini bisa benar jika konstitusi itu hanya diartikan secara sempit, karena undang-undang dasar itu merupakan konstitusi yang sifatnya tertulis. Tapi pendapat ini juga bisa salah jika konstitusi diartikan secara luas. Karena seperti yang sudah kita jelaskan tadi, jika diartikan secara luas, maka konstitusi itu merupakan aturan dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi bisa kita katakan setiap negara itu memiliki konstitusi, tapi tidak semua negara itu memiliki undang-undang dasar. Seperti Inggris misalnya. Inggris itu tidak memiliki undang-undang yang tertulis, tidak memiliki undang-undang dasar yang tertulis. Tapi Inggris itu memiliki konstitusi yang tidak tertulis. Lalu apa pentingnya konstitusi bagi sebuah negara? Pada hakikatnya, konstitusi itu merupakan hukum dasar yang tertinggi. Dikatakan dasar karena semua peraturan-peraturan hukum yang ada dalam sebuah negara itu harus didasarkan pada maksud dan tujuan yang termuat di dalam konstitusi. Dan dikatakan tertinggi itu karena semua peraturan-peraturan yang ada itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Oke, nanti kita bisa dengarkan ya. Maka karena sifat dasar dan selanjutnya kita akan melihat bahwa konstitusi
kita simpulkan ya penjelasan beliau tadi bahwa konstitusi dalam arti sempit adalah berupa piagam dasar atau undang-undang dasar, yaitu merupakan dokumen mengenai peraturan dasar negara yang sebagian besar tertulis dengan lengkap. Sementara dalam arti luas menurut Bolingbroke adalah secara keseluruhan ketentuan tertulis maupun tidak tertulis, ada dokumennya maupun tidak ada. Itu disebut dengan konstitusi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Secara teknis, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 120. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa agar perilaku pejabat dapat ditekan, dapat diawasi. Kemudian yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Salah satunya misalnya dalam mengatur kuasa pengguna anggaran. Karena dalam menetapkan anggaran, negara harus membuat batas maksimal agar harus membuat aturan mengenai batas maksimal, yaitu peraturan Menteri Keuangan, agar negara kita dapat diselenggarakan atau berjalan dengan baik. Apabila anggaran negara tidak diatur dalam sebuah peraturan atau konstitusi berupa peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan batas maksimal pengeluaran negara maupun pengeluaran pejabat negara atau seluruh unsur-unsur negara, maka negara kita akan kolaps. Ada dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis kita tahu mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan perundangan lainnya adalah konstitusi yang tertulis. Namun, apa saja yang termasuk dalam konstitusi tidak tertulis? Lalu yang kedua, konstitusi yang dituangkan ke dalam satu dokumen tertentu. Jelas, dia adalah konstitusi tertulis. Namun ada konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen tertentu atau tidak didokumentasikan. Namanya konstitusi tidak tertulis. Nah, pertanyaannya adalah silakan kalian jawab ya. Apa saja yang termasuk ke dalam konstitusi tidak tertulis dan atau tidak didokumentasikan? Silahkan kalian ketik di kolom komentar sekarang juga. Berikutnya, bagaimana sih sejarah konstitusi? Kalian bisa cari nanti di Google, di YouTube ya, tentang sejarah konstitusi masa Yunani, masa pertengahan, dan di masa modern. Yang pasti, pada masa pertengahan, konstitusi sudah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad dalam agama Islam. Pada masa itu sudah jelas ada masyarakat sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan konstitusi dan apa yang bukan konstitusi. Kemudian pada masa modern, konstitusi mulai dibuat secara tertulis oleh Amerika, lalu diikuti oleh negara-negara Eropa yang lain termasuk Indonesia. Lanjut ya. Sebagai dasar negara, kita memiliki Pancasila. Sudah jelas Pancasila berada di tempat yang paling dasar dan dia juga termaktub di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian setelah ada pembukaan konstitusi, Pancasila ini juga ada di dalam pasal-pasal, namun hanya penjelasan butir-butirnya saja. Secara keseluruhan, Undang-Undang Dasar itu memuat hal-hal pokok atau garis-garis besarnya saja. Sementara secara teknis, implementasi, praktek, penjabaran nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu ada di dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya. Maka sudah seharusnya tidak ada peraturan perundangan kita yang bertentangan dengan dasar negara maupun konstitusi NKRI. Dalam perspektif hukum, Pancasila ini tidak bisa diubah. Pancasila tidak perlu dituangkan di dalam undang-undang ataupun TAP MPR karena posisi dia adalah sudah berada di tempat tertinggi. Mengapa dikatakan tempat tertinggi? Karena menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang tempat tertinggi adalah pembukaan. Pancasila itu harus difungsikan sebagai pedoman dasar menurut Natsif tahun 2017 yang dalam menyusun kebijakan harus menggunakan Pancasila.
Kenapa sih tidak boleh di dalam Undang-Undang Dasar Pancasila itu tidak boleh berada di dalam undang-undang ataupun TAP MPR? Karena TAP MPR maupun undang-undang itu bisa diubah, sementara Pancasila terutama di dalam terutama Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pembukaan bukanlah termasuk pasal yang bisa diubah sebagaimana maksud pasal 37 ayat 1. Jadi, di dalam Undang-Undang Dasar pasal 37 ayat 1 itu Undang-Undang Dasar dapat diubah atau diamandemen, tapi hanya pasal-pasalnya saja. Sementara menurut peraturan perundangan, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ini pembukaan bukan termasuk yang bisa diubah. Karena Pancasila itu berada di dalam pembukaan, maka Pancasila sama sekali tidak boleh diubah dan kedudukannya menjadi sangat kuat di dalam Konstitusi NKRI menurut Ediono tahun 2019. Ini adalah daftar referensi yang Ibu gunakan. Kalian bisa baca, lengkapi apa yang sudah Ibu sampaikan. Kalian harus mengelaborasi sendiri dan mencapai capaian pembelajaran secara mandiri. Yang pertama, referensi yang digunakan adalah jurnal berjudul Pancasila dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. Yang kedua adalah buku dari C.F. Strong tahun 2015 dengan judul A History of Modern Political Constitutions. Ini diterbitkan oleh Capricorn Books Publisher. Yang terakhir adalah artikel hasil penelitian yang berjudul Quo Vadis Pancasila sebagai norma konstitusi yang tidak dapat diubah dari Ediono Lutfi Widakdo. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.